Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Denny dengan NIM 2207791 dari program studi Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, di sini aku akan membuat video pembelajaran yang diambil dari salah satu buku yaitu Titik Balik Historiografi di Indonesia. Yang di dalamnya tuh ada salah satu artikel yaitu Minahasa dalam perdagangan kopra di Hindia Belanda pada tahun 1900 sampai 1941 yang ditulis oleh Effendi Wahyono. Halo, nah di sini aku mau mengkaji salah satu buku yang berjudul Titik Balik Historiografi di Indonesia, dan di dalamnya ada salah satu artikel yang berjudul Minahasa dalam Jaringan Perdagangan Kopra di Hindia Belanda pada tahun 1900 sampai 1901 yang ditulis oleh Effendi Wahyono. Nah, dalam artikelnya ini Effendi Wahyono menulis bahwa eh, tulisannya ini akan membahas mengenai perdagangan kopra di Minahasa dan jaringannya dengan daerah-daerah penghasil kopra lainnya di Hindia Belanda, serta bagaimana pemerintah Hindia Belanda melindungi produsen kopra. Lanjut, pembahasan pada hari ini akan membahas mengenai 4 poin ini. Yang pertama itu kopra di Minahasa, yang kedua sistem perdagangan kopra di Minahasa, yang ketiga alasan perdagangan kopra di Hindia Belanda, yang keempat jaringan transportasi kopra di Minahasa. Gambaran umum mengenai kopra di Minahasa. Pada saat itu, kopra merupakan komoditi ekspor yang besar ya, dan juga penting di Hindia Belanda. Akan tetapi, literatur mengenai kopra ini sangat sedikit pada saat itu. Menurut James J. Panto, sampai tahun 1908 tidak ada literatur yang baik tentang kelapa. Barulah pada tahun 1916, Hanger menulis masalah kelapa di Hindia Belanda dengan judul Cocos nucifera handbook for the Canis van den Cocos Palm in Netherlands Indie, yang diterbitkan di Amsterdam. Dalam tulisan Hanger, dituliskan bahwa salah satu perusahaan yang bernama MHM, yang disingkat MHM, yang kemudian mengenalkan cara pembudidayaan kelapa secara teratur dan juga terorganisasi di Hindia Belanda. Keadaan kopra di Minahasa. Pembudidayaan tanaman kelapa di Minahasa berkembang setelah dihapuskannya tanam paksa kopi pada tahun 1850-an. Pada tahun 1863 sudah banyak sekali pohon kelapa di Minahasa, di antaranya di Amurang. Pada tahun 1863 terdapat 96.728 pohon kelapa. Di Manado sendiri ada 87.898 pohon kelapa. Di Tondano ada 66.802 pohon kelapa pada saat itu. Tidak terbayang padatnya kelapa di Minahasa pada saat itu. Pada tahun 1890-an, Manado sudah bisa mengekspor sebanyak 6.000 ton dan naik menjadi 10.296 ton pada tahun 1900. Sedangkan Pulau Jawa pada tahun yang sama telah mencapai ekspor yaitu 35,257 ton. Keadaan kopra di Minahasa pada tahun 1900-an. Pada kurun waktu 5 tahun pertama nih, yaitu pada tahun 1896 sampai 1900-an, naik ekspor kopra ini yaitu sekitar 40%. Pada tahun 1900 sampai 1905 atau fase kedua, itu naik lagi 50%, dan 5 tahun berikutnya pada tahun 1905 sampai 1910 naik lagi 35%. Namun pada 1915 mengalami penurunan dikarenakan perang di Eropa. Seperti yang kita ketahui, pada tahun itu, pada tahun 1915 di Eropa sedang terjadi Perang Dunia Pertama. Akhirnya pasar kopra pun menjadi lesu dan harga kopra mengalami penurunan. Bahkan dalam beberapa sumber dikatakan bahwa orang-orang menjual kopra di kampung bahkan dengan harga 3 gulden pun per pikul tidak ada yang ingin membelinya. Pemerintah yang mendirikan sekolah Lanbau, sekolah pertanian pada tahun 1014 di Tondano. Nah, akhirnya atas inisiatif pemerintah untuk menampung dan agar tidak terjadinya kepunahan, maka dibentuklah Lanbau, yaitu sekolah pertanian yang dalam kurikulumnya mewajibkan penanaman kelapa. Pada tahun 1923 didirikan Dinas Penerangan Perkebunan, yang mana ini seperti
memberikan pelatihan-pelatihan kepada petani bagaimana menanam kelapa yang baik. Pada tahun 1920-an, daerah Minahasa ini dapat disebut daerah kelapa gitu. Karena sangat padat sekali dengan pohon-pohon kelapa, di mana pada saat itu petani yang biasa saja dapat memiliki 50 pohon per satu petani. Bayangkan saja jika satu rumah saja sudah 50 pohon, bagaimana padatnya di Minahasa pada saat itu. Bahkan orang yang mempunyai 200 100 sampai 200 pohon itu bisa disebut petani tengah atau petani kelas menengah gitu. Daerah yang paling subur dan padat pada saat itu yaitu daerah Manado dan juga Tonesea. Sehingga pada saat itu sulit untuk mengembangkan atau menanam kelapa-kelapa baru di daerah tersebut. Sistem perdagangan kopra di Minahasa. Sistem perdagangan kopra di Minahasa ini, yang pertama itu tidak adanya pasar secara fisik. Nah, tidak adanya pasar secara fisik ini karena sistem yang dilakukan ini tidak sama dengan pasar tradisional, di mana pasar tradisional ini adalah bertemu antara pedagang, penjual dan juga pembeli gitu, saling tawar menawar, kemudian terbitlah harga. Nah, sistem perdagangan di Minahasa ini tidak begitu, di mana transaksi dilakukan dengan sistem kontrak antara produsen dan juga pembeli. Nah, kontrak ini tuh dilakukan percaturulan gitu. Kontrak itu dilakukan dengan cara 3 bulan pertama tuh dikontrak untuk panen 3 bulan tersebut. Mereka antara produsen dan juga pembeli melakukan kontrak gitu untuk panen berikutnya. Nah, cara ini tuh dirasa cocok untuk moralitas orang Minahasa yang senang hidup royal dan juga senang mendapatkan uang yang banyak dengan cara yang instan gitu. Nah, selain sistem kontrak juga, di Minahasa juga ada sistem sewa kebun atau digadaikan. Sistem sewa kebun ini tidak hanya menyewakan kebunnya saja, tapi dengan hasil panennya, dengan para pekerja-pekerjanya. Bahkan uh, ada petani yang tidak bisa kemudian membayar gadaian tersebut, sehingga semua aset yang ia miliki akhirnya diambil gitu. Sering digunakan untuk hal yang sifatnya konsumtif, di mana pada saat itu uang hasil pendapatan dari kontrak tersebut tidak digunakan oleh petani kepada perluasan atau kemajuan usahanya sendiri. Namun mereka menggunakan uang tersebut untuk hal-hal yang konsumtif seperti membeli tanah, membangun rumah, dan membeli hal-hal yang kurang berguna lainnya. Diterapkannya bunga sebesar 10% jika tidak sesuai. Nah, dari sistem kontrak tadi, kontrak itu kan dilakukan di awal bulan, percaturulan. Berarti 3 bulan pertama itu dilakukan kontrak. Nah, pada bulan pertama dilakukan kontrak. Nah, nanti pada bulan ketiga hasil panennya akan dikasih kepada uh, pembeli tadi. Namun jika hasil panen tidak sesuai dengan uang muka yang diberikan pada saat awal kontrak, maka produsen akan dikenakan denda sebesar atau dikenakan bunga sebesar 10%. Pada 1929 terjadi krisis. Nah, akhirnya pada 1934 harga kopra pun anjlok sampai 1,25 gulden per pikul. Akhirnya karena terjadinya krisis ini, para petani mencari cara nih. Akhirnya para petani sering menjual kopranya kepada pihak ketiga. Nah, ini kan sudah melanggar kontrak dan akhirnya banyak petani-petani yang dilaporkan gitu atau diurus ke jalur hukum pada saat itu. Sehingga karena membengkaknya hutang-hutang petani ini, dalam salah satu sumber disebutkan hutang petani ini antara 2 sampai 5 juta gulden kepada kreditur dan juga bank.